pertemuan 14 membahas tentang percabangan pada bahasa assembler. Sehingga mungkin saya baiknya share screen dulu, di mana percabangan ini merupakan yang cukup rumit untuk sebuah bahasa assembler, mengingat bahwa bahasa assembler itu adalah bahasa tingkat menengah. Baik, percabangan juga sebenarnya di bahasa tingkat tinggi dikenal dengan if else, kemudian if then dan sebagainya. Itu merupakan perkembangan dari percabangan program. Sedangkan di bahasa tingkat menengah, percabangan mungkin sedikit berbeda dengan di bahasa tingkat tinggi. Baik, percabangan seperti yang saya tadi telah katakan bahwa percabangan itu mirip ya, sebenarnya secara algoritma itu sangat mirip dengan if then. Namun di percabangan dalam bahasa assembler sendiri itu ada istilahnya percabangan yang bersyarat dan percabangan yang tanpa syarat. Yang tanpa syarat ini mungkin di bahasa tingkat tinggi ada gitu, namun biasanya tidak menjadi sebuah suatu isu lah, karena relatif percabangan tanpa syarat ini tidak begitu rumit jika di bahasa tingkat tinggi. Namun di bahasa assembler, percabangan tanpa syarat ini sebenarnya hanya memainkan label sama panggilan label tersebut, yang notabene sebenarnya di pertemuan sebelumnya ini sudah ada percabangan tanpa syarat. Kemudian percabangan yang bersyarat mungkin di sini yang perlu Anda pahami, yang sedikit agak rumit. Sedangkan subrutin ini biasanya percabangan dilakukan tanpa syarat, namun dia harus kembali atau return. Ini contoh-contoh mnemonik atau sintak daripada percabangan tanpa syarat. Mungkin sebelumnya Anda udah kenal yang namanya SCMP ya, di pertemuan logika, di mana ketika Anda melakukan pemrograman dengan AND atau dengan OR, kemudian ada definisi atau deskripsi program yang mengatakan bahwa setengah byte itu selalu satu, setengah byte-nya sama dengan input dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pemrograman percabangan tanpa syarat. Mungkin nanti bisa kita coba untuk yang percabangan tanpa syarat yang telah dilakukan namun belum saya sebutkan. Itu sebenarnya adalah percabangan, tapi kita tegaskan lagi, sebenarnya Anda percabangan yang tanpa syarat untuk jam itu sudah Anda lakukan sebelumnya. Kemudian jika Anda perhatikan di depan daripada mnemonik atau singkatan ini, JMP itu singkatan dari jam, namun ada angka A dan ada angka S. A di sini sendiri merupakan singkatan dari absolute, sedangkan S itu singkatan daripada short. Gampangnya, S itu adalah dibandingkan dengan absolute itu lebih pendek, sedangkan yang absolute itu loncatnya jauh. Sama juga dengan pada call. Call itu artinya panggil. Antara absolute call sama long call itu lebih jauh yang long.
Jadi bisa disimpulkan sebenarnya tingkat loncatnya itu ada 3 tingkatan, dari mulai short, yang S short, kemudian absolute, ada, kemudian long. Sebagai catatan juga yang jump itu bisa kita menggunakan long jump. Nah, apa perbedaan antara long, absolute sama short? Tentu saja kalau dari sisi loncatnya itu adalah jarak daripada loncatnya. Tapi dari sisi lain, kalau memang long jump itu adalah loncat yang sangat jauh, kemudian ketika di dalam pemrograman loncatnya itu kita memang diperlukan jauh, sedangkan kita menggunakan short, maka si program akan error. Namun ketika sintaknya dekat, tapi kita menggunakan long jump, itu program tidak ada masalah. Namun mungkin kalau selewat bisa saja dikatakan bahwa ya udah kita pakai saja long jump terus gitu, sehingga tidak akan adanya kemungkinan untuk error karena programnya loncat terlalu dekat. Dalam artian jika kita menggunakan short jump ternyata antar sintaknya jauh, maka dia error. Ya sudah, kita bisa saja pakai long jump atau long call selalu. Nah, di dalam bahasa tingkat menengah assembler itu sangat berbeda. Dalam artian begini, ketika antar sintak untuk loncat itu dekat, kemudian Anda menggunakan long, itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai pemborosan dalam time penggunaan waktu program. Jadi waktu programnya akan memakan waktu lebih panjang ketika menggunakan long jump. Sehingga kalau memang jarak loncatnya dekat, maka disarankan untuk menggunakan short saja untuk menghemat waktu. Oke, tadi kita sudah banyak bicara tentang jam. Nah, perlu diingat bahwa loncat ataupun panggil, atau tadi kita kenal dengan call, itu mengacu atau diperlukannya adanya label. Jadi kita jam atau call itu adalah loncat atau panggil daripada labelnya. Sehingga tentu saja diperlukan sebuah label. Labelnya bebas, Anda boleh menamai start, mulai, atau apapun. Nah, ini contoh kita paling sering menggunakan start. Jadi ketika S-jam ini kebetulan Anda bisa lihat ini sangat dekat. Jadi cukup dengan short saja menghemat waktu. Ketika ketemu dengan sintak start, short jam start, maka program begitu sampai di titik ini ketemu short jam, maka dia akan balik lagi mencari label start dan programnya kembali menuju start. Mungkin kalau Anda masih ingat di minggu-minggu lalu Anda kenal untuk sintak AND, OR, dan exclusive OR itu menggunakan mulai atau start, saya lupa. Tapi intinya dia memanggil daripada program atau memanggil daripada label di atasnya. Nah, ini contoh. Ini contoh yang di minggu kemarin kita menggunakan OR. Di OR ini kita menggunakan label mulai.
Sehingga ketika program berjalan menuju label mulai, kemudian program akan membaca input. Ini Anda ingat minggu kemarin ini sebagai input. Ketika port 0 sebagai input dan dia mendapatkan sebuah data, maka diingat di bit 0 sampai 3 ketika dia OR, maka ini akan selalu 1. Sedangkan di OR dengan bit 0, maka keluaran bit 4 sampai 7 itu akan sama dengan input. Nah, ketika Anda memasukkan data baru di port 0, ini program harus balik dulu. Jadi sebenarnya ketika Anda melakukan beberapa kali memasukkan input di port 0, itu sebenarnya program sudah balik lagi ke depan. Ini dalam kecepatan sekitar 1 juta eksekusi dalam 1 detik, maka Anda tidak akan merasa sebenarnya program ini balik lagi ke atas menuju mulai. Sehingga program yang Anda lakukan kemarin itu kita bisa katakan sebagai infinite loop atau loops yang tidak terhingga atau terus-menerus atau tidak pernah berakhir sebenarnya, kecuali Anda matikan daripada si read 51-nya atau di build-nya itu Anda pencet lagi. Sebenarnya program itu tidak akan berhenti selama Anda tidak hentikan di situ. Nah, sehingga infinite loop ini jadi seolah-olah program itu muter dan program tersebut akan menunggu input, keluarkan di output, menunggu input, keluarkan di output, sehingga seolah-olah Anda selalu mendapatkan output ketika Anda melakukan atau memberikan input di port 0. Ini mudah-mudahan Anda masih ingat ya program yang kemarin. Jadi sekali lagi program ini akan melakukan eksekusi dari atas ke bawah, kemudian dia muter lagi ke atas. Sekali lagi mudah-mudahan Anda masih ingat daripada program yang kemarin. Nah, di dalam percabangan tak bersyarat tadi setelah disebutkan adanya jam, adanya call. Nah, bedanya antara jam dengan call, kita balik lagi sedikit ke jam. Di dalam jam ini kebetulan adalah infinite loop. Dia tidak ada yang namanya kembali atau return. Dia kembalinya karena memang kebetulan dibuat si jam ini, dia kembali ke tempat yang dekat dan seolah-olah dia muter. Namun sebenarnya dia tidak ada proses kembali, berbeda dengan call. Mohon diperhatikan bahwa yang call itu dia adanya panggil dan adanya kembali. Mungkin dari ilustrasi yang berikutnya akan lebih jelas, di mana ketika ada ini labelnya, kita akan namakan sublabel saja. Ketika sublabel ini dipanggil, maka program akan lari ke sublabel tersebut. Ketika sublabel ini dikerjakan, dieksekusi, maka setelah selesai eksekusinya, dia akan ketemu return. Nah, kemana return ini larinya? Larinya adalah satu baris setelah sublabel dipanggil. Oke, kalau subroutine, dia panggil subroutine,
Setelah selesai, dia akan kembali. Oke, kenapa subrutin? Nah, ini sebenarnya sebagai programmer itu tentu saja ada alasan kenapa menggunakan subrutin. Subrutin itu sebenarnya ada beberapa tujuan yang penting kira-kira berikut ini. Jadi subrutin itu membuat si program lebih terstruktur. Mengingat program assembler ini sangat biasanya panjang, kalau sudah program yang kompleks, jika tidak terstruktur itu akan sulit ketika terjadi error. Kemudian juga ya ini sama, jadi untuk tadi program yang besar itu lebih termanage, terstruktur. Kemudian yang berikutnya adalah jika program itu digunakan beberapa kali, maka si penulisan program itu cukup satu kali. Oke, itu merupakan percabangan yang tanpa syarat. Jadi ada jam, ada call. Nah, ketika bicara jam atau call juga atau percabangan tanpa syarat, kita mengenal tadi sudah disebutkan label, dan saya sarankan Anda untuk melakukan atau menggunakan label dari start, kemudian dipanggil lagi start, dia akan loncat. Sebenarnya secara teori dia pemrograman ini bisa tidak menggunakan label tapi menggunakan alamat. Ini adalah alamat memori, namun sekali lagi tidak saya sarankan karena ini saya khawatirnya jika Anda salah menuliskan alamat yang di dalam sistem microprocessor ada beberapa alamat yang sudah digunakan untuk penggunaan lain, itu bisa menimbulkan masalah. Jadi sekali lagi saya sarankan Anda untuk menggunakan label saja. Namun saya juga perlu sampaikan bahwa sebenarnya tidak pakai label itu bisa menggunakan alamat, namun menggunakan alamat ini cukup berisiko jika Anda salah menggunakan alamat berapa gitu. Daripada menjadi masalah, lebih baik Anda menggunakan label saja. Nah, kita masuk kepada conditional jam atau sebenarnya percabangan bersyarat. Percabangan bersyarat sekali lagi dia sebenarnya adalah if then. Jadi di dalam mnemonik atau sintak ini ada beberapa sintak di mana kalau JZ itu adalah jam if. Nah ini ada perlu ingat ya, ada if. Loncat jika dia 0, loncat jika dia tidak 0, ini artinya tidak. Kemudian loncat jika bit sama dengan 1, loncat jika bit tidak sama dengan 1 atau sama dengan 0. Nah ini loncat, ketika sudah loncat si bitnya itu di-clearkan atau di-nolkan. Ini jadi sekali lagi dia mengenal yang namanya if then pada bahasa assembler. Perlu Anda pahami di sini kondisional jamnya atau percabangan bersyarat dalam besaran bit. Jadi yang dibandingkan atau yang di if then-nya itu adalah hanya bit atau hanya satu pin. Nah yang berikutnya yang di if then kan itu adalah dalam byte atau 8 bit. Sebenarnya hanya dua, tidak banyak sintak yang digunakan di dalam percabangan ini, tapi pengertiannya, algoritmanya Anda cukup harus benar-benar perhatikan karena cukup rumit, agak sulit untuk memahami di awal. Baik,
Sebenarnya hanya ada dua, yaitu CJNE dan DJNZ. CJNE sendiri itu adalah compare jam if not equal. Jadi CJNE, compare jam if not equal. Artinya bandingkan, kemudian loncat jika tidak sama. Nah, bagaimana dengan DJNZ? DJNZ ini prosesnya lebih banyak. Decrement atau kurangi satu, kemudian jam loncat jika tidak sama dengan 0. Jadi perlu Anda pahami, perlu Anda ingat-ingat, ada yang loncat jika tidak sama, ada yang kurangi dulu, loncat jika tidak 0. Sedangkan yang berikutnya ini hanya pengalamatan saja, ini adalah alamat yang langsung, pengalamatan register, pengalamatan tak langsung. Baik, kayaknya lebih enak kalau untuk percabangan bersyarat ini dengan sebuah contoh ya. Tapi sebelum ke contoh, kita lihat dulu beberapa ilustrasi begini. Di awal sudah dikatakan bahwa conditional jump itu adalah if, then, dan if else. Jadi, ketika dalam percabangan itu kondisinya betul, maka dia loncat ke tabel. Loncat ke label. Namun, jika kondisinya salah, maka lanjut kepada instruksi selanjutnya. Perlu diingat ya. Jadi kita contoh misalnya CJNE. Sekali lagi CJNE ini compare jam if not equal atau bandingkan loncat jika tidak sama. Oke, berarti yang true-nya itu adalah jika tidak sama. Oke, jadi misalnya ada register 0 dikurangi 1, jika register 0 itu tidak sama, jika tidak sama atau jika tidak sama dengan 0, maka dia lari ke, jika tidak sama dengan 0, maka lari ke putar karena kondisinya true. Ingat, kondisi true dia lari ke label. Kan not equal. Jadi jika tidak sama dengan 0, dia lari ke putar atau lari ke label putar. Namun jika sama dengan 0, artinya kondisinya menjadi false, dia lanjut. Baik, kita lihat saja contoh. Nah, ini contoh gampang. Misalnya di bahasa tingkat tinggi Anda sering melakukan for atau do untuk melakukan pengulangan. Ini iteratif loop, artinya pengurangan loop. Misalnya pengurangannya berapa kali. Kita contohkan menggunakan dua percabangan yang berbeda, yaitu CJNE dan DJNZ. Maka ketika kita ingin mengulangi sebanyak 4 kali, di dalam CJNE, maka Anda melakukan atau contoh program berikut ini.
Jadi A-nya dikosongkan dulu, kemudian A-nya ditambah 1, kemudian ditanya, apakah A sudah 4? Jika belum, berarti kan kalau tidak sama dengan 4, artinya true, not equal. NE, not equal 4, berarti true, dia loncat ke loop. Tadi ingat, baru 1 kali tambah, berarti dia baru 1 kali, berarti A-nya isinya 1. Kemudian ditanya lagi, apakah A sama dengan 4? Ternyata tidak, loncat lagi yang kedua. Ketika loncat yang kedua, dia sudah ditambah lagi sebelumnya menjadi 2. Ketika 2, ditanya apakah sudah 4? Belum, loncat lagi, tambah lagi 1 menjadi 3. Apakah sudah 4? Masih belum, loncat sekali lagi, sehingga dia 4 lanjut kepada proses berikutnya. Oke, bagaimana jika kita menggunakan DJNZ? Sama, prosesnya 4 kali, namun kita menggunakan bantuan atau wadah register. Isi dulu registernya 4 atau sesuai dengan berapa kali kita akan mengulang. Isi registernya dengan 4, kemudian si 4-nya decrement, kurangi 1, kemudian ditanya apakah R0 sudah 0? 0, not 0, katanya not 0, karena baru dikurangi 1 menjadi 3. Oh, not 0, maka dia kondisinya true, dia lari ke loop. 1 kali. Muter lagi ditanya apakah sudah 0, karena baru dari 3 kurangi 1 menjadi 2. Belum, ulangi lagi. Apakah 2 sudah diulangi lagi, dikurangi 1, apakah sudah 1? Sudah 0? Belum, balik lagi. Terakhir kurangi sudah 0, baru dia berhenti dan lanjut ke instruksi berikutnya. Baik, ini contoh, mudah-mudahan bisa lebih paham ya. Jadi kita akan coba sebuah contoh, nanti kita coba di read 51. Ketika dia CJNE bandingkan 40, apakah A sama dengan 40, jika tidak sama balik ke label dan sebagainya. Tapi kita langsung saja ke contoh, di mana, nah ini perlu Anda pahami, bahwa kita isi register 0 dengan 2. Kemudian isi register 1 dengan BB hexa. Perhatikan label. Labelnya adalah putar. Maka di dalam label putar tersebut, yang pertama adalah R kurangi 1. Oke, dalam proses pertama, R1 dikurangi 1 itu menjadi BA. Ini proses yang pertama ya. Proses yang pertama menjadi BA, kemudian masuk ke berikutnya, R0 kurangi 1, R0 adalah 2, 2 dikurangi 1 dalam proses pertama menjadi 1. Kemudian ditanya oleh CJNE ini, apakah sudah R0 ini tidak sama dengan 0? Kita lihat R0 tidak sama dengan 0. Iya, tidak sama dengan 0. Kalau true, maka masuklah kepada label. Lari lagi ke label, seolah-olah muter. Masuk ke label, masuk ke proses yang kedua. Tambah lagi R1, 1.
menjadi, oh sorry, sebelumnya R1 tambah 1 ini BC ya, sorry. BC. Oke, sorry. R1 increment atau dinaikkan 1, maka dia jadi BC tadi sebelumnya, sekarang yang kedua BC tambah 1 menjadi BD. Nah, setelah BD, proses ini masuk ke proses berikutnya, dekreman R0. Tadi R0 itu adalah 1, dikurangi 1 menjadi 0. Ditanya lagi sama CJNE, apakah R0 itu tidak sama dengan 0? Ternyata jawabannya false. Karena R0 itu sama dengan 0. Maka dia tidak akan diputar lagi, tapi lanjut ke bawah. Sehingga di bawah ini adalah memberikan di port 0 jumlah terakhir dari R1. Sehingga port 0 itu keluarannya menjadi BD. Kita lihat di RAID 51, program yang baru saja kita eksekusi. Nah, isi R0 dengan 2, kemudian R1-nya awalnya dengan BB, kemudian ditambah 1 kali dalam proses pemutaran beberapa kali, yang hasilnya tadi kita bisa lihat harusnya adalah BD. Baik, kita eksekusi yang ini. Kemudian port 0 ini harus BD ya. Ya, port 0 kita bisa lihat hasilnya adalah BD. Baik, kita kembali lagi ke slide. Maka selanjutnya kita menggunakan hal yang sama atau tujuan yang sama, namun menggunakan sintaknya adalah DJNZ. Oke, DJNZ ini sama, kita akan melakukan pengulangan 2 kali dengan nilai awal adalah BB. Kemudian di sini R1-nya kita tambahkan dengan increment, sama di awal dengan increment. Kemudian untuk diputarnya kita kurangkan si R0 2 kali. Oke, kita coba ya. Pertama R0 2, kemudian dia R1 BB, kemudian kita tambah 1, di sini menjadi BC. Proses yang pertama. Kemudian R0 dikurangi 1, decrement. Kemudian ditanya, apakah tidak sama dengan 0? Jawabannya 2 dikurangi 1, 1, maka dia tidak sama dengan 0, dia lari atau true, lari ke label putar. Proses yang kedua, R1 ditambah lagi menjadi BD. Kemudian R0 dikurangi lagi, 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 1, 0. Kemudian ditanya apakah dia tidak sama dengan 0, ternyata dia sama dengan 0, artinya false.
Kalau false, dia lanjut ke proses berikutnya, sehingga port 0 mengeluarkan hasil daripada R1 yang hasilnya adalah BD. Prosesnya sama dengan sintak yang berbeda. Oke, kita lanjut saja. Ini adalah contoh untuk percabangan yang istilahnya input-output. Kalau kita sudah menyebutkan kemarin, kalau sebelumnya, kita balik ke diri. Ini adalah proses program yang hasilnya adalah statis pasif. Bagaimana kalau kita menggunakan si percabangan ini dengan proses proses yang aktif. Dia statis tapi dia aktif. Nah, kita menggunakan compare jump if not equal. Artinya begini. Port 0 itu sebagai input. Tapi si inputnya kita masukkan dulu ke wadah R0. Jadi port 0 input masuk ke wadah R0. Kemudian jika si input tersebut akan sama dengan jika si input itu tidak sama dengan FE, maka program akan muter-muter di sini. Mirip kayak infinite loop. Namun infinite loop di sini dia akan keluar daripada loop tersebut jika si port 0 mendapatkan input FE. Nah, jika suatu saat dia mendapat input FE, maka dia keluar dari loop dan masuk ke loop berikutnya, tapi mengeluarkan dulu di P1 adalah AA. Nah, setelah keluar di P1 AA dan masuk ke loop berikutnya, maka dia akan muter terus di loop berikutnya, di loop yang kedua ini, saya tulis labelnya juga 2, dia akan muter terus di sini, karena apa? Selama si port 0 itu tidak, port 0 dia akan muter terus di 2 ini ketika port 0 tidak sama dengan FDH. Jadi kalau port 0-nya tidak sama dengan FD hexa, maka program akan melooping di loop yang berikut, yang kedua ini. Nah, ketika dia port 0-nya FD, maka dia akan keluar dari loop, kemudian di port 1 keluar CC, dan dia akan looping di label yang berikutnya, yaitu label 3, dia akan looping selama si port 0 tidak memberikan FB. Jadi selama port 0 tidak FB hexa, maka program akan looping di sini. Mungkin kita akan baiknya coba di read 51. Sebentar. Oke, read 51. Nah, ini program yang tadi. Dia looping selama tidak FE, kemudian di berikutnya looping selama tidak FD, dan looping selama tidak FB. Oke, kita run. Oke, sekarang ini berada di looping di sini. Ketika port 0 ini dia tidak FE, apapun kita masukkan, maka port 1 dia tidak berubah. Ini kita bisa rubah dengan pencet shift ya. Pencet shift, kita klik di 6, maka 6-nya akan hilang jadi 1. Kemudian kita pencet shift, kemudian kita klik di bit 1,
maka dia bit 1 itu menjadi 1. Oke, ini sekarang posisinya FF, maka dia masih looping di sini dan port 1 tidak ada perubahan apa-apa. Maka dari itu kita klik bit 0 agar si port 0 itu sama dengan FE. Kita klik, nah ini sama dengan FE dan port 1 itu menjadi AA. Sekali lagi port 0 tadi FE, port 1 AA, tapi kita akan si program akan looping di label 2. Di label yang 2 dia looping, dia akan keluar dari looping tersebut jika port 0 kita kasih FD. Sekarang kita port 0 kita kasih FD. Nah, port 0 kita kasih FD, maka keluaran port 1 menjadi CC sesuai daripada port 1 yang ada di label di bawah label 2. Kemudian sekarang berada looping di label 2. Bagaimana agar keluar dari looping tersebut, perlu diberi si port 0-nya FB, maka port 1 akan 33 dan looping akan keluar dari looping 3 masuk ke looping yang mulai lagi. Oke, kita kasih FB. Nah, masuk ke port 1 sama dengan 33. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan tidak bingung ya. Oke, kita lanjut di presentasi. Ini sudah masuk di looping yang aktif. Kemudian kita akan coba masuk yang berikutnya adalah bahwa si percabangan itu kita bisa membuat sebuah program yang dinamis. Kalau selama ini baik yang aktif maupun yang pasif itu selama ini kita yang statis kan. Begitu kita klik dia berubah, tapi si programnya statis, diam aja seolah-olah kalaupun yang aktif tapi dia seolah-olah menunggu gitu. Dia menunggu, begitu dikasih input dia memberikan reaksi kalau yang aktif. Kalau yang statis pasif itu sama sekali tidak bisa diapa-apakan. Nah, untuk membuat sebuah program yang dinamis pasif ini, Anda memerlukan yang namanya delay, agar seolah-olah si program itu dinamis atau bergerak. Walaupun untuk yang dinamis pasif ini, program bergerak walaupun tidak ada input ya. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, yaitu dinamis pasif, di mana si programnya bergerak, kemudian kita kasih input, dia bergeraknya berubah, namun itu untuk Anda pelajari sendirilah, karena kita ini pertemuan terakhir, jadi Anda setelah di sini saya kasih bekal, coba Anda cari bagaimana untuk membuat dinamis yang aktif. Tapi sementara kita coba untuk yang dinamis pasif, di mana program akan bergerak-gerak, tapi si program tersebut tidak bisa kita kasih input. Jadi bergerak-gerak terus sampai kita matikan sendiri. Jadi seolah-olah kayak infinite loop, tapi dia bergerak gitu. Oke, sebagai gambaran, kalau Anda ingin membuat sebuah program yang dinamis, sebenarnya baik aktif atau pasif, Anda memerlukan yang namanya delay. Nah, delay itu dibangun dari sebuah seolah-olah jadi si program itu disuruh mengeksekusi secara berkali-kali lipat
sehingga dia membuat jeda pada si hasil program. Sebagai gambaran bahwa si mikroprosesor 8051 itu memiliki kemampuan eksekusi sebanyak 1 juta kali dalam 1 detik. Artinya, jika Anda ingin membuat delay 1 detik, Anda perlu membuat si program itu berputar-putar sebanyak 1 juta kali. Setelah 1 juta kali dia keluar dari loopingnya, maka Anda bisa membuat sebuah delay sebanyak 1 detik. Tapi sebagai gambaran, ini kita cara membuat si program itu berputar-putar, ini mirip seperti yang tadi kita lakukan, yaitu percabangan bersyarat, kemudian kita membuat looping. Oke, jadi di awal kita kasih R05 seolah-olah ya, R1 FF, kemudian R2 itu 0. FF ini 255, 0 ini seolah-olah 256. Oke, kita kasih ini di labelnya delay 1, delay 2, dan delay 3. Anda ingat? Perlu diingat-ingat ya, nanti karena kita akan bagaimana dia meloopingnya. Oke, maka di proses awal itu R2 dikurangi 1 decrement. Terus apakah dia sama dengan 0? Kita lihat R2 itu adalah 0. 0 dikurangi 1, 255. Maka apakah dia 0? Tidak. Dia loncat lagi, kemudian dikurangi 1 lagi, maka dia akan berputar sebanyak 256. Setelah dia keluar dari looping yang 256, dia masuk ke looping berikutnya, di mana R1 itu dikurangi 1. R1 kita lihat bahwa dia adalah 255. Dikurangi 1, 254. 254 ditanya apakah dia sama dengan 0? Tidak. Maka dia akan looping. Loopingnya kemana? Loopingnya ke atas. Kemudian dia akan berputar-putar, artinya sebanyak 255 FF hexa. Nah, kemudian ini salah, harusnya 5 ya. Kemudian R0 dikurangi 1, hasilnya 4, maka dia kalau tidak sama dengan 0 lari ke atas. Ini harusnya 4. Berarti sekitar 0,3 detik. Karena berputar-putar selama kira-kira 3264, sehingga dia akan berputar-putar selama 0,3 detik. Nah, maka Anda dapat membuat sebuah subrutin. Anggaplah di sini kasih delay, kita sudah punya label delay, maka anggaplah kita panggil daripada si delay ini, kemudian Anda setelah selesai melooping sebanyak 3000-an kali, maka Anda tinggal beri return di sini. Anda beri return, maka satu label ini bisa membuat sebuah delay sebanyak 0,3 detik. Namun perlu gambaran bahwa secara teori tadi ya, delay itu 0,3 itu pada real hardware. Sedangkan kita melakukannya simulasi dengan RID 51. Tentu saja akan jauh lebih cepat
karena Anda melakukannya di RID 51 yang menggunakan prosesor PC. Prosesor PC itu bisa sampai gigahertz, berarti dalam 1 detik sudah lebih dari 1 juta, bisa lebih sekitar 1 miliar proses, sehingga delay tersebut jadi secara realnya kalau kita hitung tadi 0,3 detik, atau kalau kita tambah lagi tadi misalnya kita tambah jadi tambah 10 kali lipatnya menjadi 3 detik, itu di RID 51-nya tidak akan menjadi 3 detik, tentu saja akan menjadi lebih cepat, karena sekali lagi RID 51-nya menggunakan prosesor yang ada di PC Anda. Oke, ini contohnya sederhana saja. Ini delay-nya yang tadi kita sudah buat, kemudian kita akan panggil delay tersebut di sini dan di sini. Jadi kita panggil delay-nya 2 kali. Jadi pertama kita isi si port 0 dengan 0F. Port 0 dengan 0F. Kemudian kita panggil delay. Setelah panggil delay, dieksekusi selama di sini berarti 3 detik ya seharusnya, karena tadi 50. Kalau tadi 5, 0,3, kalau 5, kalau 50 berarti 3 detik. Kemudian setelah 3 detik, kemudian returnnya kemana? Tadi dipanggilnya yang atas, berarti returnnya ke yang sini. Kemudian tadi 0F, maka berikutnya adalah F0. Setelah F0 dikeluarkan di port 1, maka dia panggil lagi delay 3 detik, ketemu returnnya kemana? Returnnya ke sini. Dari sini kemana? Ada percabangan lagi start, dia lari lagi ke start. Demikian seterusnya. Anda bisa coba di RID 51. Bentar. Kita buka RID 51-nya. Menggunakan delay, ini cukup panjang. Ada 0F dan F0, kita eksekusi. Anda bisa lihat di port 0 itu berganti-gantian. Tapi sekali lagi ini dinamis, bergerak, tapi dia pasif. Kita nggak bisa ngasih input apa-apa yang membuat si pergerakannya berubah. Oke, cukup jelas ya, mudah-mudahan. Oke, baik. Untuk pertemuan percabangan cukup di sini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, karena ini merupakan juga pertemuan terakhir, sehingga untuk perkembangan selanjutnya saya harapkan Anda melakukan perkembangan di RID 51-nya, istilahnya nguliklah sendiri. Kemudian untuk ujiannya nanti dimulai dari setelah UTS, jadi nggak ada soal-soal UAS yang materinya itu untuk sebelum UTS. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.